Halo YouTube. Ya, di sini kami dari kelompok CQZ yang beranggotakan saya sendiri Gunawan, dan di samping kiri saya ada Alvin, Ferry, dan di samping kanan saya ada Oki Pauzi. Ya, di sini kami ingin menjelaskan sebuah aplikasi atau mereview sebuah aplikasi yang bernama CQZ. Lalu kita buka saja aplikasinya. Pada menu pertama ini, pada tab CPU ini menjelaskan tentang apa yang digunakan, prosesor apa yang digunakan pada sebuah sistem komputer atau PC. Yaudah, prosesor yang digunakan adalah AMD Athlon 2X2 260 dengan kode name-nya Regor. Package-nya, soket yang digunakan AM3, terus teknologinya 45 nano, power voltage-nya sebesar 1000 volt. Dan pada prosesor ini mempunyai speed sebesar defaultnya 3,2 GHz. Kenapa ini berubah-berubah? Karena pada AMD mempunyai fitur yang bernama cool and quiet, yang dimana apabila prosesor tidak berfungsi maka speednya akan berkurang. Multiplier itu untuk meningkatkan kecepatan prosesor pada saat melakukan overclocking. Terus kemudian ada bus speednya, ada HT-Link-nya juga. Terus kemudian di sini ada cache. Ada L1 data cache besar 64 kilo, L1 data L1 insert sebesar 64 kilo, dan level 2-nya 1 MB. Kemudian ini prosesor ini mempunyai core sebesar atau berjumlah 2, dan thread-nya juga berjumlah 2. Lalu kemudian kita ke tab cache. Tab cache ini itu menjelaskan cache yang ada pada prosesor. Itu di sini ada 3 cache. Yang pertama L1D cache besar 64 KB. Kemudian ada juga L1 L cache sebesar 64 KB, dan kemudian L2 cache sebesar 1 MB 1 MB byte, 1 MB. Kemudian setelah itu, dan di sini juga ada L3 cache. Apabila prosesor mempunyai L3 cache, maka di sini akan terjelaskan atau tertuliskan berapa cache yang ada pada prosesor tersebut. Kemudian kita ke mainboard. Pada tab mainboard ini itu berisikan informasi yang ada pada PC, yaitu mainboard apa yang digunakan pada komputer tersebut, yaitu dengan manufakturnya Asus, kemudian modelnya M5A78L min MLX dengan chipsetnya AMD 780G, soundbridge-nya AMD SB700. Kemudian di sini ada juga yaitu seri BIOS-nya. Seri BIOS-nya itu dengan brand American Megatrends. Kemudian versinya 1003, tanggal rilisnya tanggal 26 bulan 3 2012. Dan di sini adalah graphic interface. Graphic interface ialah interface yang digunakan pada sebuah graphic card, yaitu dengan menggunakan PCI Express dengan link width-nya X16. Kemudian kita ke tab memori. Tab memori di sini menjelaskan memori apa yang digunakan dan spesifikasinya, yaitu dengan tipe DDR3 sebesar 4 GB, channelsnya dual. Kenapa dual? Karena kita menggabungkan dua memori yang masing-masing memorinya itu sebesar 2 GB, sehingga channelsnya menjadi 2 dengan frekuensi
2000 MHz. Dan kemudian ada timing. Timing itu timing yang ada pada sebuah memori. Semakin kecil timing ini, semakin kecil CL, TRCD, TRP, TRAS, TRC, maka sebuah memori itu akan menjadi besar atau lebih cepat ketimbang dengan clocknya yang sebesar 992433 clock sini. Apabila lebih kecil dari ini, maka timing pada memori tersebut akan lebih cepat. Dan ada juga namanya DRAM frequency, ini kecepatan memori. Semakin besar kecepatan memori ini, maka kecepatan memori akan semakin cepat. Kemudian ada tab SPD. SPD ini menjelaskan slot-slot pada mainboard yang digunakan. Pada slot 1 kita menggunakan tipe DDR3, modul Z-nya sebesar 2 GB, bandwidth-nya 667 MHz. Manufaktur atau merek pada RAM tersebut adalah Team Group. Kemudian part numbernya serinya DAC 1600. SPD eksternalnya XMP 1,3, wake year-nya 25, wake-nya 25, year-nya 12. Kemudian timing table ini sama seperti pada tab sebelumnya, pada tab ini. Kemudian kita ke tab grafik. Tab grafik ialah menjelaskan atau menginformasikan VGA card apa yang digunakan atau grafik card apa yang digunakan. Di sini dengan GPU AMD Radeon HD 5500. Kemudian dengan memori sebesar 1 GB. Kemudian di tab boot ini menjelaskan versi-versi pada CPU Z yang digunakan, yaitu versi 1.62.0 yang dirilis pada Oktober 2012. Tutornya Frank Delex. Kemudian untuk info lebih lanjut dan last update untuk CPU Z ini bisa mengunjungi www.cpuid.com. Kemudian di sini ada Windows version. Windows version ialah menjelaskan sistem operasi yang digunakan, yaitu Windows 7 dengan Ultimate Edition 64 bit dengan menggunakan DirectX 11.0. Terus ada tools juga. Tools ini untuk menyimpan informasi-informasi yang ada pada CPU Z ini dalam bentuk teks dan HTML. Dan sebelumnya, apabila ingin mendownload aplikasi ini, bisa mengunjungi alamat yaitu www.cpuid.com. Kemudian ketik CPU Z. Lalu kita download versi terakhir ya, yaitu 1.62 dengan bahasa Inggris. Kemudian download now. Ya, proses download telah berlangsung. Ya, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih.